Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Kembali ke channel Yuli Purnia Ningsih. Semoga teman-teman semua berbahagia malam ini ya. Malam ini saya akan bikin konten tentang menceritakan sebuah ini loh, anak saya ketawa ketiwi tuh, nggak tahu ngapain ibunya bikin konten, anaknya ketawa ketiwi tuh main HP sendiri. Saya itu akan menceritakan kejadian pada waktu itu kelas 5 SD ya guys, kelas 5 SD. Oh iya, kelas 5 SD, inget. Kejadian yang pokoknya bikin heboh keluarga deh waktu itu. Gini ceritanya. Pada waktu itu kan sekitar jam 9 itu kan waktunya istirahat. Anak SD itu waktunya istirahat. Lah saya pas jam 9 itu istirahat, itu dalam pikiran saya itu adalah pergi dari rumah, pergi dari sekolahan tersebut. Saya masih pakai seragam, saya juga tidak bawa tas. Jam 9 pagi itu saya berangkat dari SD saya. Berjalan kaki, itu perjalanan dari SD saya itu ditempuh sekitar 1,5 jam guys, 1,5 jam sampai ke yang namanya Desa Pulung. Pulung itu dari Karangpatian ke Pulung itu 1,5 jam seharusnya, karena jalan kaki. Pada waktu itu saya juga jalan kaki, saya masih ingat. Saya pergi dari sekolahan itu nggak pamitan guys, nggak pamitan ke guru, juga nggak pamitan ke orang tua. Makanya itu yang bikin heboh. Pada waktu itu saya nggak tahu arah tujuan ya, namanya entahlah, namanya minggat atau apa itu gak tahu guys. Tapi cerita selanjutnya dengerin ya, soalnya ada yang berbau-bau kayak, pokoknya tidak dimasuk akal. Jadi ceritanya ini dilanjutin, pokoknya disimak ya guys. Terus ya, kembali perjalanan tadi kan ke Pulung, naik angkutan ke Ponorogo tanpa tujuan. Saya pergi ke Tulungagung, Trenggalek. Sampai Trenggalek saya turun ya, naik bis itu tadi, turun dari bis. Saya berjalan dari terminal tanpa arah tujuan, wis entahlah saya berjalan kemana. Dalam pikiran saya itu saya mau cari kerja ya, saya mau cari kerja, tapi nggak tahu kemana. Lah wong kelas 5 SD, coba mau cari kerja kemana? Saya juga kalau inget-inget yo kudu guyu gitu loh. Nah terus sampai itu berjualan ya guys, dari terminal Trenggalek, nggak tahu arah tujuan, kayak ya entah bagaimana akhirnya saya itu tiba-tiba sudah naik becak guys. Entah gimana ceritanya saya sudah naik becak. Lah sama tukang becaknya ya ditanya, kamu mau kemana dek, gitu. Dek, saya ya cuman diem, nggak tahu pak kemana.
Ya saya diem, terus diajak berjalan lah. Lah sama rumahnya mana? Itu saya nggak pati inget ya guys, soalnya sudah lama. Cuman kayaknya saya juga cuma diem. Akhirnya sama tukang becaknya saya dibawa ke kantor polisi. Oh ya, ke kantor polisi guys. Saya dibawa ke kantor polisi. Sampai ke kantor polisi, saya diintegrasi sama polisinya. Saya ditanya-tanya, Mbak, rumahnya mana? Saya bilang saya nggak ngaku guys, saya tetap diem. Loh Mbak, Dek, gitu polisinya. Dek, kalau nggak ngaku nanti di penjara loh, polisinya bilang gitu guys. Terus saya bilang jawabnya gini, saya jawabnya gini, nggak apa-apa Pak, di penjara juga nggak apa-apa. Saya jawabnya gitu guys, pokoknya nggak apa-apa, di penjara nggak masalah kok, saya jawabnya gitu. Terus nggak tahu ya, mungkin selama saya diwawancarai sama polisi itu kemungkinan ya guys, polisinya kan sudah nelpon polisi sana gitu, mungkin dicarikan orang tua saya gitu ya guys. Terus di kantor polisi itu saya juga nggak ngaku rumahnya mana, tapi akhirnya ngaku juga rumah saya Pulung, Ponorogo, terus mungkin ditelusuri, mungkin orang tua saya juga melaporkan bahwa anaknya hilang, jadinya mungkin tempuk ya guys. Pokoknya wes gak ngerti lah saya ceritanya itu gimana. Pokoknya pada akhirnya itu saya dari kantor polisi diajak pulang ke rumah salah satu letkol, pokoknya ya letkol Polres Trenggalek itu namanya, namanya Pak Darsono kalau nggak salah ya, namanya Pak Darsono. Saya dibawa pulang, orangnya baik guys, orangnya baik. Saya malah mau di anak, Dek, kamu tinggal di sini, tak pe anak, tak sekolah no, tak kuliah no gitu. Tapi malam itu orang tua saya bapak saya sudah jemput sama Pak Lek saya. Waktu itu sama polisinya saya dibawa ke Blitar guys, di rumahnya polisi itu di Blitar. Lalu di situ aku ya dikasih makan ya, tiba-tiba malamnya itu bapak saya datang menjemput saya, ya saya terharu gitu guys, tapi aku pura-pura tidur, bapakku ya pura-pura tidur, bapakku datang gitu lah. Yang bikin tidak masuk akal guys, ceritanya gini loh guys, dari sekolahanku sampai Pulung itu perjalanan jalan kaki itu 1,5 jam, terus sampai Ponorogo itu 1 jam, belum nunggu antrian mobil itu bisa 1,5 jam, bahkan bisa 1 jam. Saya buat 1,5 jam gitu aja guys, kan sudah memakan waktu 3 jam ya, dari tempat SD ku sampai Pulung ke Ponorogo itu memakan waktu 3 jam. Lah ke Tulung Agungnya itu misal 1,5 jam, 4,5 jam. Ke Trenggaleknya misalnya 2 jam, 4, 5, 6 setengah, ya wis katakanlah seharusnya sampai Trenggalek itu kan memakan waktu 6 jam. Lah saya berangkat dari sekolahan itu sekitar jam 10:30 guys, soalnya dari sekolah istirahatnya jam 9, itu saya masih jalan-jalan ke rumah kan sampai 10:30 berangkat ke Pulungnya 10:30. Kalau memakan waktu 6 jam itu seharusnya sampai Trenggalek itu kan ya 10:30, 10:12, 10:30, 1
setengah 2, setengah 4, setengah 5, setengah 6 saya seharusnya baru nyampe Trenggalek. Tapi waktu itu saya berangkat jam setengah 11, nyampe Trenggalek jam 1 guys, jam setengah 1 atau jam 1 gitu loh, pokoknya sekitar jam gitu. Hayo, berarti setengah 11, setengah 12, setengah 13, hanya memakan waktu 2,5 sampai 3 jam dari dadapan tempat tinggal saya sampai ke Trenggalek, hanya memakan waktu 2,5 jam sampai 3 jam, padahal seharusnya itu 6 jam. Berarti kan aneh guys, saya sendiri juga nggak masuk akal, itu tak kok bisa ya. Sampai sekarang pun ya nggak tahu deh kok bisa ya. Sampai ambilkan uang dek. Iya, itu anakku minta cilok itu tadi. Bu, Nggih. Berapa? 10. 10 nduk. Suwun ya, Bu. Iya, makasih. Tuh, kembali lagi. Loh, lampune gak kena diuripnya meneh. Terlalu lemah. Gak kena diuripnya nah. Pak. Sebentar guys, ada kesalahan teknik. Iya, kok hanya makan waktu 2,5 jam yuk guys. Ya, gak tau lah, pokoknya begitulah. Kok bisa? Yang jelas di kantor polisi itu ada catatannya saya nyampe di Trenggalek itu jam setengah 1, jam 1 lah, berangkat saya setengah 11. Pokoknya embuh lah, saya juga nggak tahu kok bisa perjalanan yang seharusnya 6 jam saya naik bis itu hanya nyampe 2,5 jam, 3 jam. Seingat saya juga naik bis. Ya wis, nggak tahu lah ya. Tunggu cerita selanjutnya di channel Yuli Kurnianingsih. Semoga semuanya berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe-nya.